Regulasi undang-undang yang mengatur Undang-Undang 23/2014 tentang mekanisme regulasi itu harus dipahami kewenangan antara bupati, wali kota, camat, kepala desa, kemudian gubernur atau gubernur sampai dengan pemerintah pusat. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak berada pada ruang hampa. Nah, ketika kami menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan berdasarkan dari berbagai indikator-indikator yang dirumuskan oleh instansi terkait, misalnya soal MCP. Jadi bagaimana monitoring center of prevention itu indikatornya oleh KPK, dan Jawa Timur itu mendapatkan skor 92, nasional 75. Jadi kalau kemudian ada indikator-indikator yang kemudian kita mendapatkan skor tertentu, maka itu sesuatu yang saya ingin menyampaikan bahwa ada proses yang kami lakukan, ada keseriusan yang kami lakukan, dan ada proses yang kita bangun sinergitas bersama yang menunjukkan komitmen kita untuk berbenah, komitmen kita untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Itu baru satu sisi. Kemudian bagaimana soal inovasi? Inovasi itu di Pemprov Jawa Timur bukan per dinas tapi per unit. Setiap Januari mereka akan presentasi inovasi apa yang akan mereka siapkan. Itu sebelum masuk Musrenbang, sebelum masuk RKPD, sebelum masuk RAPBD, itu ada proses. Ketika kemudian tahun 2023 kemarin untuk itu oleh Kementerian Dalam Negeri sampaikan bahwa inilah provinsi paling inovatif. Jadi semua tidak berada pada ruang hampa, kawan-kawan. Lalu bagaimana kemenangan hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota? Dari semua sistem yang sudah kita lakukan, paling sederhana adalah WhatsApp Group. WhatsApp Group itu menjadi bagian penting karena para gubernur ada di WhatsApp Group yang langsung dipandu oleh Pak Mendagri. Banyak hal yang baru oleh Pak Mendagri itu langsung di-share ke grup di WhatsApp-nya Kemendagri, dan itu adalah para gubernur. Biasanya saya langsung men-share itu di grup WhatsApp Bupati Wali Kota, tapi mungkin tidak sesederhana itu. Itu adalah pola koordinasi yang simpel, sederhana, anytime. Saya mungkin dapat jam 12 malam, saya mungkin baru buka jam 2 dini hari gitu. Saya langsung share, sejauh saya buka grup itu saya share ini hal yang urgent. Tapi di dalam perjalanan ini ada seorang kepala daerah yang tidak mau masuk dalam grup, sehingga untuk koordinasi yang seperti ini juga menjadi terkendala. Setelah kemudian berganti kepala daerah yang baru masuk di dalam grup. Jadi sebetulnya koordinasi yang sangat simpel itu sebetulnya di WhatsApp Group. Tapi ternyata tidak sesederhana itu karena ada yang tidak berkenan masuk di dalam grup itu, sehingga menjadi kendala untuk bisa meneruskan koordinasi-koordinasi itu. Nah, kemudian kaitan dengan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim saya ingin sampaikan dari 1,8 juta itu di tahun 2019 menjadi 268.000 atau dari 4,4% menjadi 0,66% per Maret 24. Ini apa yang ingin saya sampaikan, bahwa ada miskin ada di bawah garis kemiskinan. Nah, mereka yang pengeluarannya 2/3 dolar, berarti dia 7% ya dari pengeluaran yang kategori miskin itu masuk kemiskinan ekstrim. Nah, kita ingin yang ini itu tidak jatuh pada kemiskinan ekstrim. Nah, yang bisa kita lakukan sudah kita semua pihak. Jangan pernah merasa Pemprov bisa menyelesaikan sendirian. Ada private sector, ada ormas, ada kepala daerah kabupaten kota, ada camat, ada kepala desa, ada RW RT.
semua masyarakat elemen strategis punya ruang untuk bisa memberikan dedikasi dan pengabdian terbaiknya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi saya ingin sampaikan bahwa semua kontribusi dari semua elemen, baik itu government itu dalam artian bisa mulai kepala desa ya, bupati wali kota perannya juga luar biasa, kemudian private sector. Jangan lupa ketika kita cerita TPT tingkat pembangunan terbuka, maka sesungguhnya private sector punya ruang yang luar biasa, dan itu menjadi satu kesatuan bagaimana kita membangun Jawa Timur dengan strong collaboration. Saya rasa itu, saya dan Mas Emir mengakhiri pada closing statement malam ini adalah Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Saya rasa itu, Mas Emir. Dan diukur itu karena harus membawa dampak. Jadi kalau ada yang orang ngomong percuma punya birokrasi yang bagus kalau nggak ada hasilnya, nggak bisa, karena birokrasi yang bagus itu harus bawa hasil. Penghargaan yang diperoleh itu karena ada hasilnya, angkanya itu real. Kalau ngomong Anda dapat penghargaan produksi padi tertinggi, ya karena memang padinya tertinggi, bukan untuk ngejar penghargaan, tapi untuk ngejar produksi padi tertinggi untuk para petani. Jadi malam hari ini agak sulit kan kalau misalnya ternyata oh tolak ukur tuh ada loh, nggak bisa comot sini atau bilang oh ada daerah yang kemudian nggak dapat air gitu kan pas lagi kering. Loh, gimana caranya? Uang BPBD ini itu menyalurkan air koordinasi dengan kabupaten kota di seluruh Jawa Timur ini lagi jalan gitu. Jadi kalau mencomot satu atau dua cerita tapi kemudian tidak menggambarkan secara terukur, ini akan membuat publik kurang memahami. Nah, saya bersyukur debat malam hari ini terang benderang, angkanya jelas, sistemnya jelas, yang sudah dikerjakan kadang suka diulang lagi, tapi ternyata jelas ada gitu. Jadi ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini proses yang konstruktif dan produktif. Kami berharap sekali lagi proses kampanye pilkada ini menjadi momen untuk menceritakan cerita di balik layar yang mungkin kadang kurang begitu viral kalau masuk ke dalam medsos, tapi kemudian malam hari ini jadi terang benderang saat bisa kemudian mengklarifikasi hal-hal yang menjadi pertanyaan. Dan bismillah ya, mudah-mudahan cita-cita kita gerbang baru Nusantara bisa terwujud. Amin.